Kebetulan toilet di rumah sakit saya itu berseberangan dengan ruang jenazah. Nah, masuklah saya ke toilet. Kok ada yang ngebuntutin lah ya di belakang. Ada yang ngikutin kayak langkah orang gitu, keser-keser gitu kemana ya, suara langkah orang pakai sendal gitu. Si troli, tahu Pak Indra, troli pasien yang buat tidur. bukan tempat tidur, yang buat alat-alat itu yang perawat yang bisa didorong gitu. Oh iya. Itu pindah sendiri Pak Indra, Geser sendiri gitu. bergeser sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor, sahabat Tajuk Misteri dimanapun kalian berada. Pada kesempatan malam kali ini, gua mendatangi seorang narasumber yang ada di daerah Tasikmalaya. Nah, beliau akan menceritakan sebuah kisah pengalaman horornya ketika di tempat kerja. Dan kebetulan beliau adalah seorang perawat. Tapi nanti kita tanya-tanya lebih lanjut lagi. Yuk kita langsung sapa narasumber kita kali ini. Selamat malam Kang Dik. Selamat malam Pak Indra. Apa kabarnya nih Kang? Alhamdulillah baik Pak Indra. Udah lama ya kita nggak ketemu teman waktu. Kemana aja tuh Pak Indra tuh? Ada aja, biasa sibuk, gak jelas. Mantap, orang sukses. Amin. Ini kira-kira Kang sekarang mau bercerita tentang pengalaman mistis apa nih Kang? Pengalaman mistis ya, pengalaman mistis tempat kerja saya mungkin, nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Boleh. Oke, untuk teman-teman yang lagi menonton tayang ini dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel Tajuk Misteri bisa lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten di Tajuk Misteri. Dan untuk kalian yang sudah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yuk kita lanjut ke ceritanya Kang Dik. Oke Pak Indra, jadi gini Pak Indra, saya kan sebagai perawat ya Pak Indra. Saya melakukan aktivitas biasa ya dalam keseharian kerja saya itu kan dalam 1 kali 24 jam itu 3 shift ya Pak Indra. Ada shift siang, malam sama shift pagi, siang sama malam gitu. Nah, pada suatu ketika ya saya masuk shift pagi. Nah, saya dari rumah ke rumah sakit itu kurang lebih 10 sampai 15 menit lah Pak Indra. Oh, deket ya, nggak terlalu jauh ya? Enggak lah, lumayan itu dekat. Jadi masuk ke shift pagi ya, berangkat dari rumah sampai rumah sakit, ya seperti biasa lah, melakukan aktivitas biasa ya. Pada operan tukaran shift pagi, shift malam sama shift pagi, kok teman-teman ada yang bercerita gitu. Semalam katanya ada kejadian-kejadian aneh lah, ya dalam artian masuk mistis, mungkin tapi kalau yang percaya tuh mistis katanya gitu. Nah, saya kurang memahami, kurang percayalah. Saya belum mengalami sendiri. Nah, saya melakukan aktivitas biasa aja. Nah, di kemudian hari, lusanya ya, saya masuk shift malam. Berangkat tuh dari rumah jam 7.45 lah Pak Indra. Nyampe rumah sakit jam 8. Jadi pas tukaran shift siang ke shift malam, nah, saya melakukan aktivitas seperti biasa Pak Indra. Cek pasien gitu ya kan, sebagai perawat lah gimana lah. Cek tiap kamar pasien. Masuk pukul 12, setengah satuan lah, kisaran setengah satuan Pak Indra. Jadi gini, saya kebelet pipis. Kebetulan toilet di rumah sakit saya itu berseberangan dengan ruang jenazah. Nah, masuklah saya ke toilet. Kok ada yang ngebuntutin lah ya di belakang.
Ada yang ngikutin. ada yang ngikutin kayak langkah orang gitu, keser-keser gitu kemana ya, suara langkah orang pakai sendal gitu. Nah, pas saya tengok ke belakang nggak ada. Nah, masuklah saya ke kamar mandi, kirain ada temen yang bercanda gitu, nggak ada Pak Indra. Nah, pas masuk ke kamar mandi saya bis lah gitu, kok di pinggir kamar mandi yang sebelah kok ada suara air, yang mainin air. Nah, pas saya itu bersih-bersih ya, ada apa sosok apa, bukan sosok, kayak orang lewat gitu, kayak orang lewat. Pas saya tegesin keluar, kok nggak ada orang Pak Indra. Nggak ada orang. Ditegesin nggak ada orang. Nah, sudahlah, saya kurang itu ya, mungkin apa gitu, mungkin apa saya dari ngantuk kan, udah masuk jam setengah 1 malam. Nah, pada jam berapa ya, setelah di toilet saya pulang lagi ya ke ruang stasiun, ke ruang perawat biasa gitu. Nah, sambil istirahat dengerin musik, tiba-tiba jam berapa ya, jam setengah 2 lah, ada pasien yang minta bantuan, katanya cairan infus habis. Nah, saya samperin lah si pasien itu, saya samperin, pasang infus lagi apa, ganti cairan aja. Setelah ganti cairan, saya kembali nyimpen sampahnya ya. Tah, dari situ kok saya merinding Pak Indra. Mungkin itu apa, sugesti saya kali ya, kurang percaya. Nah, setelah saya mau kembali lagi ke ruang perawat, ada yang ngikutin saya Pak Indra. Nah, pas dilihat sama saya ke belakang, tapi nggak ada Pak Indra. Kayak orang aja tinggi besar gitu jalan ngikutin saya dari belakang gitu. Berarti suara langkah kakinya kedengeran gitu? Kedengeran jelas, kayak suara orang. Gimana suara orang jalan bareng berdua kan, pasti ada langkah kaki di belakang kan, kedengeran gitu. Nah, saya juga agak heran, kok kan pasien udah ditutup pintunya, udah mau istirahat gitu, sama keluarganya juga udah istirahat, kok ada langkah kaki lagi gitu ngikutin di belakang. Nah, pada mau keluar dari ruangan pasien, mungkin aneh apa mungkin gimana ya, kalau menurut saya sih aneh gitu. Si troli, tahu Pak Indra, troli pasien yang buat tidur, bukan tempat tidur, yang buat alat-alat itu yang perawat yang bisa didorong gitu. Itu pindah sendiri Pak Indra. Geser sendiri gitu. Bergeser sendiri. Jadi mungkin apa kena angin apa gimana ya, belum dikunci. Kalau didorong aja ringan, tapi kalau di bangku mah berat Pak Indra. Itu kan bahannya bahan stainless itu. Biasanya apa sih yang di dalam troli itu? Obat-obatan apa gimana? Ada obat-obatan, ada cairan infus, ada alat-alat medis aja. Gitu, berat lah, lumayan gitu. Gerak sendiri? Kalau gerak sendiri, kalau kena angin mah nggak mungkin, menurut saya mah nggak mungkin gitu kan. Tapi itu mah real, saya lihat gerak sendiri Pak Indra. Itu jam berapa? Kisaran jam 2-an. Ada jam 2-an mungkin, kurang tahu pastinya sih. Kalau teman perawat saya sih ada sebagian gitu, mungkin dari faktor kelelahan juga ya Pak Indra ya. Ada sebagian perawat gitu yang bercerita gitu. Tapi saya kurang yakin. Setelah ini saya baru yakin, oh gini ya gitu kan. Lumayan takut juga gitu Pak Indra. Takut lah. Setelah itulah saya kembali lagi ke ruang perawat sambil bercerita ke teman. Barangkali gitu teman ada yang iseng gitu Pak Indra. Tapi teman nggak ada yang itu. Pan satu shift itu yang jaga 4 orang ya. Perawat tuh di ruangan saya 4 orang, yang 2 mau udah pada tidur. Saya sama temen belum tidur itu, bagian itu jaga malam. Iya. Nah, pas paginya Pak Indra di ruangan sebelah itu si pasien
berceritalah ke saya pada waktu pagi itu, katanya malam tuh ada sosok gitu. Tiba-tiba ada yang nangis gitu, terus bau kemenyan Pak Indra katanya. Yang nangis itu Yang nangis suara perempuan nangis gitu. dengar suara perempuan nangis. Si pasien tuh dengar suara perempuan nangis, terus ada keluarganya Pak Indra, keluarganya pun dengar, malah lihat itu keluarganya. Ada makhluk ya perempuan katanya nangis di pojokan rumah sakit itu, di pojokan ruangan rumah sakit. Nangis. Terus yang satunya lagi melihat yang di berseberangannya ada sosok tinggi besar sama persis ciri-cirinya seperti yang saya alami Pak Indra gitu. Ya mungkin itu apa, sugesti aja ya Pak Indra ya. Saya mah seperti biasa aja lakuin aktivitas biasa, tapi kalau udah masuk shift malam lagi lumayan lah saya agak merinding gitu Pak Indra. Jadi kalau sendiri itu agak kurang pede lah istilahnya, minta tolong temenin gitu, jadi bareng-bareng berdua gitu. Tapi karena tuntutan kerja ya, meskipun shift malam pendidik merasa ketakutan itu, tapi tetap harus dikerjakan. Harus dong. Harus dikerjakan. Sampai sekarang nih masih masih ketakutan ketika shift malam? Ada sih lumayan ketakutan, tapi suka ada suara-suara yang aneh mah kurang diperhatiin lah, namanya rumah sakit lah, pasti macem-macem horornya. Ada yang alatnya pindah, malah kata temen juga yang cerita ada sosok suster katanya bisa ganti cairan sendiri loh Pak Indra. Tapi saya kurang yakin itu, belum pernah saya. Tapi temen yang cerita. Jadi masuk di kejadian itu temen katanya pas shift malam dia udah tidur. Nah jam 3 si pasien minta tolong, katanya impulsnya macet. Pas sama teman disamperin diganti cairan, si pasien bercerita katanya tadi ada yang ganti cairan, ada yang ganti infusan, padahal infusannya tuh masih banyak katanya gitu Pak Indra. Nah, pakaiannya tuh merah sama ininya merah gitu. Kok merah? Padahal seragam saya nggak ada yang merah, biru. Suster itu agak aneh sih, tapi kayak orang biasa, kayak perawat biasa katanya tuh gitu. Dan si pasiennya itu ngelihat juga ke si ngelihat jelas banget. Malah si pasien sempat berbincang dengan si sosok misteri itu, sosok mistis itu. Lah pasti sama teman-teman yang lain juga di rumah sakit pasti adalah kejadian-kejadian mistis, pasti ada. Gak mungkin gak ada di rumah sakit, namanya rumah sakit lah. Tempatnya orang kejadian-kejadian aneh, iya, sakit, meninggal di situ gitu. Tentunya pasti ada yang kayak gitu ya Bang ya? Pasti. Tapi dari cerita ini nih Bang, yang mau disampaikan baik itu ke teman-teman sesama perawat ataupun yang lainnya apa nih? Mungkin pesannya ya pada melakukan aktivitas itu harus berpikir positif. Jangan ke bawah suasana, ke bawah cerita lah. Ntar kalau perawat sendiri ya, kalau bisa jadi karena kita takut kita bisa celaka lah gitu. Terus buat pasien juga yang ada di rumah sakit, jangan pikirannya jangan kosong gitu. Kalau bisa sih, kalau agamanya Islam mah banyak-banyak istighfar lah gitu, berdoa, mendekatkan diri sama yang kuasa gitu, biar lebih tenang gitu. Kesembuhannya juga cepat dan gitu. Rohani itu harus seimbang gitu. Iya, baik itu yang sedang sakit ataupun yang lagi menunggu
orang yang sedang sakit itu nggak terlalu terbawa sugesti yang negatif ya, Iya. Kang. Terima kasih banyak nih atas ceritanya yang sudah dibagikan di Tajuk Misteri ini. Semoga kedepannya karir Kang Dik-Dik lebih lancar dan lebih sehat dalam jasmani maupun rohani. Siap, amin Pak Indra. Kita akhiri dulu ya Kang ya. Oke, mungkin segitu dulu cerita kali ini. Nanti kita lanjut ke cerita-cerita yang lebih seru ataupun menarik tentang hal-hal mistis. Oke, saya undur diri dan Kang Dik-Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Sami-sami.